Selamat siang sidang jemaat sekalian. Hari ini saya akan menyapa sidang jemaat dengan firman Tuhan sesuai dengan nas Almanak DKE terdapat dalam kitab Perjanjian Baru 1 Petrus pasal 2 ayat 13 sampai 17 dengan perikop peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Namun sebelumnya baik kita berdoa. Allah yang baik, kami memerlukan hikmat dan tuntunan Tuhan untuk mengerti dan memahami firman-Mu pada saat ini. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Amin. Sidang jemaat sekalian, salah satu peribahasa yang akrab dalam pendengaran kita sehari-hari adalah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Peribahasa ini mau mengatakan kepada setiap orang sebagai perantau atau pendatang untuk harus bisa dan mampu menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan aturan, adat istiadat, dan hukum di daerah di mana ia berdiam. Sebab dengan mengikuti segala aturan yang ada itu akan membuat ia terhindar dari berbagai halangan dan kesulitan, dan juga segala daya upaya dan kerja kerasnya untuk mencapai keberhasilan sebagai seorang perantau dapat diwujudkan. Dalam nas ini Rasul Petrus mengingatkan kepada perantau atau pendatang di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia kala itu. Rasul Petrus berharap agar mereka mampu menjalani kehidupan dengan kerendahan hati, yaitu mencerminkan diri sebagai pengikut Kristus yang dapat menjadi teladan bagi setiap orang melalui perilaku kehidupan mereka. Nasihat Petrus ini ada kesamaannya dengan peribahasa tadi. Hal ini mengingatkan mereka supaya mereka hidup taat dan tunduk kepada pemerintah, kepada semua lembaga manusia. Dalam hal ini adalah pemerintah, yaitu raja dan para wali negeri yang menghukum orang-orang yang jahat dan berpihak kepada orang-orang yang benar. Namun juga ada perbedaan yang fundamental dari peribahasa ini. Perbedaannya, penundukan diri para perantau atau orang percaya ini tidak hanya sekedar supaya mereka hidup sukses di perantauan, namun karena mereka tunduk kepada Allah sebagaimana dikatakan dalam ayat yang ke-13. Dalam hal ini saya ingin menggaris bawahi kalimat tunduklah karena Allah dalam ayat 13. Kata tunduk di sana ada tanda koma yang selanjutnya dilanjutkan dengan kalimat berikutnya yang berbunyi karena Allah. Hal ini mau mengatakan kepada pembacanya bahwa kata tunduk di sini adalah menaati atau patuh kepada aturan pemerintah, bukan karena paksaan atau terpaksa, tetapi lebih karena menindaklanjuti aturan atau hormat kepada Allah. Dengan demikian, Rasul Petrus mengharapkan setiap orang yang melakukan perintah atau aturan pemerintah kala itu dapat melakukannya dengan senang hati, sukacita, tanpa paksaan, tetapi karena panggilan tunduk hormat dan patuh kepada kehendak Allah. Dengan demikian sidang jemaat sekalian, akan sulit bagi orang-orang mencari celah kekurangan, mencari celah kesalahan mereka sebagai perantau yang kurang mendapat tempat di hati masyarakat lokal pada waktu itu karena keberadaan mereka sebagai pengikut Kristus dalam ayat 15. Tetapi karena mereka melebur bersama aturan yang ada, dijunjung dengan baik setiap aturan yang ada, hidup sebagai orang merdeka, yang artinya menjalani atau melaksanakan semua aturan itu tanpa beban. Melakukannya memang untuk menaati aturan, bukan karena ada sesuatu yang hendak disembunyikan di balik ketaatan yang berpura-pura, tetapi mereka diminta hidup sebagai hamba Allah, yang setia hormat kepada tuannya yaitu Allah. Seiring dengan itu juga mereka diminta menghormati semua orang tanpa terkecuali. Jemaatku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini dunia tengah mengalami bencana pandemi COVID-19, termasuk Indonesia. Begitu pula di tempat kita kota Banjarmasin ini. Untuk memutuskan penyebaran COVID-19 ini ada banyak himbauan pemerintah yang harus kita taati dan kita lakukan. Selain menjaga kebersihan diri, menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menggunakan cairan antiseptik, sampai pelarangan ibadah di tempat-tempat ibadah termasuk gereja. Di kota Banjarmasin
Keadaan semakin terasa berat ketika pada tanggal 24 April lalu diberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Ruang gerak aktivitas baik pribadi, kantor, perusahaan, semua dibatasi. Dampaknya tidak sedikit orang yang dirumahkan atau di PHK dari pekerjaannya. Ekonomi juga mengalami kesulitan yang berdampak terhadap hampir semua lapisan kehidupan masyarakat. PSBB ini mau tidak mau membuat kita harus tunduk dan taat demi keselamatan diri sendiri dan keselamatan orang lain. Keselamatan bersama, yaitu dengan membatasi semua aktivitas kita di luar rumah maupun tempat kerja. Ketaatan kita kepada pemerintah juga adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Mengapa demikian? Sebab di balik peristiwa pandemi COVID-19 ini, Allah juga menginginkan agar kita sekalian tunduk dan mau menahan diri terhadap segala keinginan diri sendiri. Tidak hanya untuk keinginan diri sendiri, tapi juga kita diminta untuk memikirkan keselamatan orang lain. Dengan mematuhi peraturan yang ada, maka kita turut menciptakan ketenangan dalam kehidupan masyarakat. Bukan keresahan yang berasal dari ketidakpatuhan kita, yang kurang menaati aturan pemerintah. Seperti misalnya masih sering keluar rumah tanpa tujuan yang mendesak, tidak memakai masker, atau mengabaikan himbauan pemerintah lainnya. Kiranya sidang jemaat sekalian, kesediaan kita untuk tunduk kepada aturan pemerintah saat ini dilakukan bukan dengan setengah hati, bukan berat hati, tetapi dengan sepenuh hati kita. Sebagai orang merdeka, sebagaimana dikatakan dalam ayat 16. Sehingga walaupun semua serba tidak nyaman, semua serba sulit pada saat ini, kita mau menaatinya dengan hati rela demi keselamatan bersama, sebagai wujud kasih kita kepada sesama. Seperti dalam ayat 17, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Tuhan, hormatilah Raja. Amin.